Hai teman-teman fisika, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Kita lanjut hari ini belajar lagi fisika tentang gerak dan kinematika ya teman-teman. Di sini adalah soal-soal tingkat SMA ya. Langsung ke soalnya. Nomor satu, sepeda yang awalnya berhenti diberi gaya gerak sehingga mendapat percepatan 2 meter per second kuadrat. Jadi dia punya pertama adalah kecepatan awal itu sama dengan 0 karena dia berhenti ya awalnya ya. Selanjutnya dia punya percepatan sama dengan 2 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah hitunglah waktu dan jarak tempuh sepeda sampai kecepatannya menjadi 24 meter per second. Jadi Vt sama dengan 24 meter per second. Yang ditanyakan adalah waktunya yang diperlukan berapa dan juga jarak yang ditempuh untuk sampai 24 meter per second ini itu sama dengan berapa. Begitu ya teman-teman ya. Langsung kita jawab. Pertama untuk jarak. Kita bisa menghitung jarak itu dengan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita masukkan. Di sini adalah 24 kuadrat. Dan ini sama dengan 0 kuadrat ya kecepatan awalnya karena dia dari keadaan berhenti. Selanjutnya ditambah 2 kali akselerasinya adalah 2 juga. Dan jaraknya ditanyakan. Sehingga ini sama dengan 576 sama dengan 4S. Ya, S-nya itu jarak ya teman-teman. Dan berarti 576 dibagi 4 itu sama dengan jarak. Dan setelah kita bagi, distance atau jaraknya itu sama dengan 144 meter teman-teman. Itu untuk jaraknya. Kita lanjut untuk mencari waktunya. Untuk waktu kita bisa menghitung dengan rumus Vt sama dengan V0 ditambah akselerasi kalikan waktu. Masukkan Vt-nya itu adalah 24, V0-nya itu 0 ditambah A ditambah dengan 2 dikali dengan T. Sehingga 24 dibagi 2 itu adalah waktunya. Dan T sama dengan 12 second ya teman-teman. Ini jawaban untuk waktunya. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan grafik gerak benda di bawah. Hitunglah jarak dan perpindahan benda yang ditempuh benda sampai detik ke-11. Ya teman-teman, jadi dari grafik ini kita bisa analisis bahwa grafik yang atas, katakanlah ini geraknya ke arah kanan lah bendanya. Selanjutnya setelah detik ke-8 itu dia balik arah sehingga arahnya menjadi ke arah kiri begitu ya. Jadi ini berbalik arah. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan ya. Secara simbol jarak itu adalah S dan perpindahan itu adalah S yang ada tanda panahnya di atasnya. Ini dua ini yang ditanyakan. Untuk menghitung jarak dan perpindahan, langkah pertama kita itu adalah menghitung luasan dari grafik yang ada di sini. Kita bagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Di sini itu bagian pertama dan yang bagian bawah ini kita sebut bagian kedua. Kita langsung cari luasnya teman-teman. Di sini bentuknya adalah trapesium, sehingga untuk luasannya menggunakan rumus trapesium yaitu panjang yang bawah yang sini ya teman-teman 8 ini ditambah panjang yang atas ini itu adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4 ya. Dibagi 2 dikali dengan tingginya. Tingginya ini ya teman-teman, tingginya adalah 4. Dan kita langsung hitung, ini bisa dicoret, itu adalah 2. Berarti ini 12 dikali 2 sama dengan 24. Itu luasan pertama. Luasan kedua dia juga bentuknya trapesium. Dan kita bisa hitung. Pertama adalah panjang ini dulu. Dari 8 ke 11 berarti dikurangi aja. Itu adalah 3. Ditambah panjang yang bawah ini. Itu adalah 11 kurangi 10 itu 1 teman-teman ya. Terus dibagi dengan 2 dikalikan dengan tingginya ini itu adalah 4. Dan kita bisa coret juga. Ini adalah 2 sama dengan 4 dikali 2 adalah 8. Untuk jarak teman-teman S yang ini itu adalah luasan pertama ditambah dengan luasan kedua. Tambahin aja sama dengan 24 ditambah 8 itu sama dengan 32. Satuannya adalah meter.
jarak ya teman-teman. Untuk perpindahan itu dikurangi A1 dikurangi A2 ya teman-teman, dan itu sama dengan 24 dikurangi 8 dan sama dengan 16 meter. Oke, ini jarak dan ini perpindahan ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan grafik di bawah. Hitunglah jarak yang ditempuh benda dari detik ke-2 sampai detik ke-8. Berarti dari sini sampai sini yang ditanyakan. Ini jaraknya sama dengan berapa ya teman-teman? Jarak dari detik ke-2 sampai detik ke-8. Dari grafik yang ada kita bisa lihat di sini kita bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Bagian yang pertama adalah dari 2 ke 4. Kita tulis langsung. S2 sampai 8 itu sama dengan S2 sampai ke 4. Selanjutnya ditambah dengan bagian kedua 4 sampai 5. S4 sampai 5. Bagian ketiga itu adalah 5 sampai 6. S5 sampai 6. Yang ini ya teman-teman 5 sampai 6. Berikutnya adalah bagian keempat itu adalah dari 6 sampai 8. S6 sampai 8. Kita hitung satu persatu teman-teman ya. Kita hitung jarak dari 2 ke 4. Di sini bentuknya adalah trapesium teman-teman ya, sehingga teman-teman harus paham rumus untuk mencari luasan trapesium. Kalau teman-teman lupa bisa searching lagi dan pahami lagi. Langsung kita hitung, ini adalah 50 ditambah dengan 30. 50-nya itu ini teman-teman, ini 50 ditambah 30-nya itu yang ini dibagi 2 terus dikalikan dengan 2 sampai 4 ini kita kurangi, 4 kurangi 2 adalah 2. Begini teman-teman, sehingga kita bisa coret ini dan ternyata ini adalah 80 meter. Selanjutnya jarak dari 4 ke 5. Ini bentuknya juga trapesium dan itu sama dengan 20 ditambah dengan 50. Ini teman-teman ya, ini 20 dan yang 50-nya itu ini. Terus dibagi 2 dikali dengan 4 sampai 5 ini 1. Berarti 1 aja gini. Dan itu sama dengan 70 dibagi 2 sama dengan 35 meter. S4 ke 5. Selanjutnya S dari 5 ke 6. Itu sama dengan 20 ditambah 40 dibagi 2. 20-nya ini, 40-nya ini teman-teman ya. Terus dibagi 2. Dan dikali dengan 1. Satunya itu adalah dari 5 ke 6 ini 1. 6 kurangi 5 1. Dan kita hitung itu ternyata adalah 60 bagi 2 sama dengan 30 meter. Dan selanjutnya S dari 6 ke 8 ini bentuknya adalah segitiga teman-teman. Kalau segitiga berarti rumus segitiga. Setengah kali alas. Alasnya ini 6 sampai 8 itu adalah 2. Dan tingginya adalah 40 ya. Ini 40 ya teman-teman tingginya. Setelah itu kita hitung aja ternyata ini adalah 40 meter. Dari hasil ini kita tinggal menjumlahkan teman-teman ya. S24 itu adalah 80. S45 itu adalah 35. Selanjutnya 56 itu adalah 30. Dan yang terakhir adalah 40. Setelah kita totalkan hasilnya itu ternyata adalah 185 satuannya meter. Itu adalah jarak dari detik ke-2 sampai ke detik ke-8. Oke, nomor 3 sudah terjawab. Kita lanjut langsung nomor berikutnya. Perhatikan grafik di bawah. Bila jarak yang ditempuh mobil selama 4 detik adalah 64 meter, hitung kecepatan awal mobil. V0 ini ya yang ditanyakan ya teman-teman. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa menggunakan teori kalau distance atau jarak itu sama dengan luas dari grafik tersebut. Dan jaraknya itu ternyata adalah 64 dan luasnya di sini adalah trapesium ya bentuknya. Sehingga itu sama dengan V0 ditambah 20. V0 bagian sini dan 20 adalah bagian sini. Selanjutnya dibagi 2 dikalikan dengan 4. 4-nya itu adalah yang ini teman-teman ya. Dan kita bisa sederhanakan ini, coret, ini jadi 2. Sehingga ini menjadi 64/2 sama dengan V0 tambah 20.
32 itu sama dengan V0 tambah 20. 32 kurangi 20 itu sama dengan V0. Dan setelah kita hitung ternyata V0-nya itu adalah 12 meter per second. Oke, sudah terjawab nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5 teman-teman. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Kita tulis dulu. V0 sama dengan 40 meter per second. Hitung tinggi maksimum dan waktu yang diperlukan bola sampai titik maksimum tersebut. Berarti T-nya sama dengan berapa dan H maksimumnya itu sama dengan berapa. Kita bisa menggunakan pemahaman kalau di titik maksimum, titik paling tinggi, itu bola itu berhenti sejenak, berarti kecepatannya 0. Itu titik maksimum. Jadi di paling tinggi itu bola berhenti sebentar dan akhirnya dia balik arah ke bawah lagi gitu ya. Itu adalah modal awal untuk mengerjakan soal ini. Kita bisa langsung menggunakan rumus kalau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A kalikan S. Kita masukkan nilainya. Di titik paling tinggi VT-nya adalah 0. 0 kuadrat tetap 0. Sama dengan V0-nya adalah 40 kuadrat. Terus ditambah 2 kali akselerasi di sini. Kita terus dulu di sebelah kiri. Akselerasi itu sama dengan gravitasi ya teman-teman, tapi dikasih minus karena arahnya ke bawah. Jadi ini adalah minus 10. Terus dikalikan dengan S distance-nya ataupun jarak ketinggiannya. Kita tulis dulu kalau H maksimum ini itu juga sama dengan distance ya, jarak, dan itu ditanyakan. Kita langsung olah ini teman-teman. Sehingga ini sama dengan 40 kuadrat itu adalah 1600 dikurangi 20S itu masih 0 ya di sini. Kita pindah ruaskan 20S sama dengan 1600. S sama dengan 1600 bagi 20 dan ternyata itu sama dengan 80 meter. Ini adalah tinggi maksimumnya ya teman-teman, 80 meter. Selanjutnya untuk mencari waktu kita menggunakan rumus yang VT sama dengan V0 ditambah AT. Masukkan nilainya. Titik paling tinggi VT-nya 0, V0-nya adalah 40 dan gravitasi itu sama dengan akselerasi ya teman-teman dan dikasih minus sehingga ini adalah minus 10 dikali dengan waktu. Waktunya itu adalah yang ditanyakan. Sehingga ini sama dengan 10T 40 dan T sama dengan 40 dibagi 10 itu sama dengan 4 second. Oke, sudah terjawab. Waktunya 4 detik dan tinggi maksimumnya adalah 80 meter. Lanjut soal berikutnya. Alex sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 meter per second. Oke, kecepatannya itu sama dengan 40 meter per second. Ketika melihat seekor kucing yang terbaring di jalan depannya, dia menginjak rem dan motor berhenti 5 second kemudian. Berarti waktunya itu sama dengan 5 detik. Terus VT-nya itu sama dengan 0 karena dia berhenti. Dan yang 40 ini kita sebut V0 teman-teman ya. Hitung jarak motor saat mulai direm hingga berhenti. Yang ditanyakan adalah S. Jaraknya berapa sampai dia berhenti itu. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus mencari akselerasi atau percepatannya dulu ya. Kita hitung yuk percepatannya. Rumusnya adalah VT dikurangi V0 dibagi dengan waktu. Masukkan nilainya. VT-nya itu adalah 0 karena berhenti. Dan V awalnya itu adalah 40. Terus dibagi waktunya adalah 5. Setelah kita hitung, akselerasinya ternyata adalah minus 8. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Akselerasinya udah dapat. Untuk mencari jarak yang ditempuh motor sampai berhenti itu kita menggunakan rumus V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Kita masukkan nilainya teman-teman. S ditanyakan dan V0-nya itu adalah 40T kali 5 berarti. Terus ditambah setengah, akselerasinya itu minus 8. Terus T
T-nya itu adalah 5 kuadrat. Kita hitung, ini ternyata adalah 200, terus minus 4 kali 25, dan ini sama dengan 200 dikurangi dengan 100. Jadi jarak tempuhnya sampai dia berhenti itu sama dengan 100 meter. Jadi setelah 100 meter motor itu berhenti ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Seorang siswa menjatuhkan benda dari atap gedung tanpa kecepatan awal. Temannya mengukur waktu benda sampai tanah dan hasilnya 3 detik. Kita tulis waktu sama dengan 3 second ya teman-teman. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 9,8 meter per second kuadrat, berarti G sama dengan 9,8 ya meter per second kuadrat. Tentukan tinggi gedung tersebut. Jadi H itu sama dengan distance berarti, dan itu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan ya teman-teman. Untuk mencari tinggi gedung ini kita hanya menggunakan rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan nilainya teman-teman. V0-nya nggak ada sehingga ini 0 teman-teman, yang V0T ini. Terus ditambah setengah, akselerasinya itu berarti gravitasi 9,8. Terus waktunya itu adalah 3 kuadrat. Dan kita hitung, ini sama dengan setengah dikalikan 9,8 dikalikan dengan 9. Setelah kita hitung, ini ternyata dapatnya itu sama dengan 44,1 meter teman-teman. Ini adalah ketinggian dari gedung tersebut. Oke, nomor 7 sudah terjawab. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per second. Kita tulis V0 sama dengan 50 meter per second. Hitung tinggi dan kecepatan benda setelah 7 detik. Yang ditanyakan adalah tingginya sama dengan berapa dan kecepatan bolanya itu sama dengan berapa setelah waktunya sama dengan 7 second. Kita ilustrasikan dulu ya teman-teman. Di sini kita punya sebuah bola. Bolanya dilempar ke atas dengan kecepatan awal sama dengan 50 meter per second. Nah, di sini dia akan bergerak ke atas sampai titik maksimum. Setelah titik maksimum, dia akan kembali lagi ke bawah. Dan percepatan gravitasi nilainya itu adalah 10 meter per second kuadrat ya teman-teman. Tapi kita kasih minus ya, karena arahnya dia ke bawah. Oke, langsung kita kerjakan. Untuk mencari tinggi itu sama dengan jarak, dan itu rumusnya adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan nilainya. Ini adalah 50, waktunya adalah 7, ditambah dengan setengah, dan akselerasinya itu sama dengan gravitasi itu adalah minus 10, dan waktunya adalah 7 kuadrat. Kita hitung, ini sama dengan 350 dikurangi 5 dikalikan 49. Setelah kita hitung, ini ternyata sama dengan 350 dikurangi dengan 245. Dan totalnya ini ternyata adalah 105 meter. Ini adalah ketinggian dari benda tersebut setelah 7 detik. Selanjutnya, kecepatan di 7 detik ini kita bisa hitung dengan rumus Vt sama dengan V0 ditambah AT. Masukkan nilainya, V0-nya adalah 50 dan akselerasi itu adalah gravitasi, nilainya adalah minus 10 ya teman-teman. Kalikan waktunya adalah 7, dan ini sama dengan 50 dikurangi dengan 70, dan ternyata Vt sama dengan minus 20, satuannya adalah meter per second. Dari Vt yang nilainya negatif ini kita bisa tahu ternyata benda ini adalah proses jatuh lagi ke bawah ya, sudah melewati titik maksimumnya. Oke teman-teman, cukup untuk pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman paham. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal fisika yang lainnya. Thank you.